Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Fenty Yulianti di Matematika kelas 8. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, tepatnya di tahun 2021 semester 2, kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Nah, langsung saja ya. Adapun tujuan pembelajaran dari relasi dan fungsi, pertama, kalian dapat memahami pengertian dari relasi serta bentuk penyajiannya. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan ciri-ciri fungsi dan cara penyajiannya. Dan yang ketiga, kalian dapat menghitung nilai dari sebuah fungsi. Adapun pembahasannya, pertama, tentang pengertian relasi. Kemudian bentuk dan penyajian relasi. Ketiga, memahami ciri-ciri fungsi. Keempat, cara penyajian fungsi. Dan yang kelima, menghitung nilai dari sebuah fungsi. Kita lanjut ya. Yang pertama, tentang tentang pengertian relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi ada hubungan, intinya relasi itu punya hubungan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Di sini ada 4 orang anak. Ada Eko, ada Rina, ada Tono, dan ada Dika. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Kemudian setelah ditanya, mereka menjawab. Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, dan Tono menyukai warna merah juga. Sementara Dika menyukai warna biru. Nah, dari satu ilustrasi ini, kita akan buat lebih spesifik dengan bentuk matematisnya. Dari contoh yang tadi, terdapat 2 himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan anak yang terdiri dari Eko, Rina, Tono, dan Dika. Kita sebut dengan himpunan A. Dan yang kedua adalah himpunan warna. Ada merah, biru, dan hitam. Di sini kita kelompokkan himpunan A, himpunan anak, Eko, Rina, Tono, dan Dika. Himpunan B, himpunan warna merah, hitam, dan biru. Nah, kita gabungkan. Eko, ingat ya harus ada noktanya ya. Ini yang biru ini disebutnya nokta atau titik. Tadi Eko menyukai warna merah, maka kita tarik garis ke warna merah. Kemudian Rina, dia menyukai warna hitam. Dan Tono juga menyukai warna merah. Sementara Dika menyukai warna biru. Nah, relasi antara himpunan A dan himpunan B ini bisa kita sebut dengan suka dengan warna. Jadi cara membacanya seperti ini. Eko, panahnya kita sebut suka dengan warna. Eko suka dengan warna merah. Rina suka dengan warna hitam. Tono suka dengan warna merah dan Dika suka dengan warna biru. Nah, itu adalah satu contoh relasi. Kemudian materi yang kedua tentang memahami bentuk dan penyajian relasi. Nah, di sini ada beberapa bentuk penyajian relasi. Pertama, diagram panah. Yang kedua, diagram kartesius. Dan yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Kita kupas satu persatu. Nah,
Yang pertama, di sini ada satu contoh yang akan kita kerjakan dengan ketiga cara yang tadi. Contohnya satu, tapi isinya 3. Tapi harus sama ya maksudnya. Contohnya, pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai pada 4 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Di sini ada 4 siswa dan ini adalah pelajaran yang mereka sukai. Buyung menyukai IPS dan kesenian. Doni menyukai keterampilan dan olahraga. Sementara Vita menyukai IPA dan Putri menyukai matematika dan bahasa Inggris. Nah, dari tabel ini kita akan sajikan dengan 3 cara yang tadi. Ayo kita pelajari. Pertama, kita misalkan dulu. Misalkan tadi kan harus ada 2 himpunan ya dalam relasi itu. Kita misalkan ada himpunan A-nya, himpunan nama anaknya, Buyung, Doni, Pita, dan Putri. Himpunan B-nya, IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Dan relasinya, pelajaran yang disukai. Nah, sekarang kita sajikan dalam bentuk pertama diagram panah. Di sini ada himpunan A, Buyung, Doni, Pita, dan Putri. Kemudian ada himpunan B, mata pelajaran yang disebutkan. Dan ada relasi nih. Panah yang hijau ini adalah relasi pelajaran yang disukai. Lihat, Buyung panahnya ke IPS dan ke kesenian. Sesuai tabel ya. Doni, keterampilan dan olahraga. Pita ke IPA dan Putri ke matematika dan ke bahasa Inggris. Gampang ya? Ini diagram panah. Kita sajikan dalam bentuk diagram kartesius. Kalian kan sebelumnya pernah belajar koordinat kartesius. Ingat, yang mendatar atau horizontal disebut sumbu X, yang vertikal atau tegak disebut sumbu Y. Tapi di sini tidak ada X dan Y. Kan udah dimisalkan tadi, himpunan A dan himpunan B. A-nya kita tulis Buyung, Doni, Pita, dan Putri. B-nya mata pelajaran. Seperti dalam koordinat kartesius kemarin. Buyung kita tarik ke IPS 1 dan ke kesenian 1. Jadi sekilas kita bisa tahu, oh Buyung ini pelajaran yang disukainya IPS dan kesenian. Kalau Doni apa ya Doni? Oh, Doni ini garisnya kelewat ya. Kalian bisa tambahin. Doni ini keterampilan dan olahraga. Kalau Pita apa Pita? Oh, Pita ini hanya menyukai IPA. Sementara Putri, dia menyukai matematika dan bahasa Inggris. Gampang juga kan? Dan yang terakhir, yaitu disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Himpunan ini materi kelas 7. Yang masih lupa harap diingat lagi ya. Nih, di himpunan yang harus kalian ingat harus selalu memakai tanda kurung kurawal. Ya, pertama kurung kurawal buka, kemudian dikasih kurung lagi, Buyung dulu. Buyung, IPS, tutupin. Terus masih Buyung. Buyung, kesenian, tutupin. Sekarang berpindah ke Doni. Doni, keterampilan, tutupin. Doni, olahraga. Sekarang Pita. Pita, IPA. Kemudian Putri, matematika. Dan Putri, bahasa Inggris. Nah, itu tentang himpunan pasangan berurutan. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Nah, anak-anak, itu yang dapat Ibu sampaikan mengenai relasi dan bentuk penyajiannya. Ingat tadi, relasi itu dengan kata lain adalah hubungan satu anggota dengan anggota yang lain.
bisa disajikan dalam diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selamat mengerjakan LK yang telah Ibu berikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.